Shalom Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17. Saya akan bacakan ayat 9 dan 15. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, salah seorang dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu Rasul Yohanes sedang berada di Pulau Patmos oleh karena ia dibuang atau diasingkan oleh pemerintah Romawi. Ya, pada saat itu memang sedang terjadi penganiayaan yang hebat, penganiayaan yang mengerikan terhadap orang-orang Kristen. Mereka ditangkap, mereka dianiaya, dan mereka juga dibunuh. Namun di Pulau Patmos inilah Rasul Yohanes menerima wahyu atau penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Dan dalam salah satu penglihatan yang diterima oleh Rasul Yohanes, ia melihat adanya satu kumpulan orang besar yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa, dari segala suku, dan dari segala bahasa. Dan dikatakan tadi bahwa mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun palem di tangan mereka. Mereka melakukan satu penyembahan yang besar kepada Allah, dan itu dilakukan di bait suci. Dan firman Tuhan berkata, mereka memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jubah putih melambangkan kesucian mereka di hadapan Tuhan. Tuhan mengaruniakan kesucian itu kepada mereka. Tuhan mengaruniakan jubah putih kepada mereka. Dan daun palem adalah lambang kemenangan yang mereka raih bersama dengan Kristus Yesus. Lalu malaikat Tuhan bertanya kepada Rasul Yohanes. Malaikat bertanya, siapakah mereka yang memakai jubah putih dan dari manakah mereka datang? Rasul Yohanes menjawab, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu malaikat itu berkata bahwa mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Ada dua hal yang disampaikan oleh malaikat kepada Rasul Yohanes, bahwa sekumpulan besar orang yang menyembah Allah di bait suci tersebut adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, orang yang berhasil menang melalui persoalan-persoalan, orang-orang yang berhasil menang melalui tantangan-tantangan yang berat yang mengancam nyawa mereka, yang merampas kenyamanan mereka. Orang-orang inilah yang ada dalam penyembahan yang besar di bait suci. Dan yang kedua dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah disucikan oleh kuasa darah Kristus Yesus. Ini adalah satu kebenaran yang indah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwasanya Allah akan menyediakan upah yang besar bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang tetap bertekun dalam iman dan pengharapan kepada Kristus Yesus. Meskipun Bapak Ibu Saudara-saudari tengah menghadapi berbagai persoalan, tengah menghadapi tantangan-tantangan hidup yang mungkin tak berujung nampaknya. Dan ini adalah kebenaran yang sangat indah, bahwa di kemudian hari nanti Allah akan mengaruniakan upah bagi orang yang tetap setia mengikuti dan melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Firman Tuhan berkata pada ayat 15 dan 16,
Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Ini sesuatu yang sangat indah sekali, bahwa orang-orang yang akan masuk dalam hadirat Allah, bahwa orang-orang yang akan diperkenankan masuk ke dalam bait suci, mereka akan melayani Allah untuk selama-lamanya. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan mereka tidak akan menderita panas terik matahari lagi. Sebab itu semua tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba ada di tengah-tengah mereka. Anak domba akan menggembalakan mereka dan menuntun mereka kepada air kehidupan. Dan teks ini diakhiri dengan kalimat yang sangat indah, bahwa Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Ini berbicara mengenai penghiburan, ini berbicara mengenai pemulihan yang akan dilakukan oleh Allah, yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka yang tetap bertekun dengan setia dalam iman dan pengharapan mereka sampai pada hari nanti kelak. Martin Luther menuliskan dalam agendanya bahwa ada 2 hari yang dia tuliskan dalam kalendernya, yaitu hari ini dan hari itu. Hari ini berbicara mengenai bagaimana kita menjalani perjuangan iman kita, bagaimana kita menjalani pelayanan kita, kehidupan kita di dunia ini. Dan hari itu berbicara bagaimana ketika kita ada di hadapan tahta pengadilan Allah kelak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus, baiklah kita hidup bijaksana, hidup semakin dekat kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, intim kepada Tuhan, sehingga sepanjang kita hidup di dunia ini, kita tetap dapat setia mengiring Dia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hingga pada harinya kelak kita akan diperkenankan untuk menerima upah yang telah disediakan bagi kita, yaitu jubah yang suci, jubah putih yang akan dikenakan kepada kita, dan juga mahkota kemuliaan yang akan dikaruniakan kepada kita yang tetap setia kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah setia dan tetaplah beriman, berpengharapan kepada Kristus, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Tuhan Yesus memberkati.